pagi saya ucapkan kepada ibu-ibu KPM yang tercinta. Pada pagi hari ini kita akan memulai pertemuan kelompok seperti biasa. Dan topik kita pada bulan ini yaitu mengenai ASI eksklusif, di mana pada bulan lalu pertemuan telah dibawakan oleh teman saya Ibu Mulyani. Dan sekarang saya ingin bertanya nih kepada ibu-ibu, kira-kira masih ingat tidak tentang materi pertemuan bulan lalu, yaitu mengenai pentingnya gizi dan layanan kesehatan pada ibu hamil. Saya mau salah satu dari ibu, sebelum kita masuk ke teori, saya mau salah satu dari ibu-ibu KPM saya ada yang menjawab, biar saya lihat kira-kira ingat nggak mengenai teori bulan lalu, yaitu pentingnya gizi dan layanan kesehatan pada ibu hamil. Apa itu? Saya, Bu. Silakan Bu, apa itu Bu? Pertemuan bulan lalu itu yang saya ingat, kalau kita hamil harus melakukan pemeriksaan minimal 4 kali, Bu. Iya, itu sangat benar sekali. Saat kita hamil itu kita harus melakukan kunjungan ke fasilitas kesehatan minimal 4 kali selama kehamilan, tetapi lebih sering lebih baik. Saya yakin dan percaya karena ibu-ibu KPM di sini pasti sudah punya anak lebih dari 1, 2, atau 3, pasti sudah lebih sering melakukannya. Saya kan masih baru, jadi saya ingin nanti saat kita membahas tentang ASI eksklusif juga, saya ingin ibu-ibu memberikan saya cerita atau pengalaman atau apa saja yang dialami saat dulu memberikan ASI eksklusif kepada anaknya. Nah, sekarang kita akan masuk ke teori. Teorinya yaitu mengenai ASI eksklusif. Kira-kira ibu-ibu tahu tidak apa itu ASI eksklusif? Saya mau satu orang menjawab. Pokoknya siapa nih yang mau? Pokoknya setahu aja lah, nggak usah berdasarkan materi. Pokoknya seingat-ingatnya aja. Terus kegunaan ASI eksklusif itu apa dan kapan saja itu diberikan. Silakan Bu, ASI eksklusif itu apa Bu? Bayi baru lahir dari 0 sampai 6 bulan. Oh iya, itu durasi pemberiannya. Mungkin maksud ibu ini, ASI eksklusif itu diberikan kepada anak sejak dia lahir atau 0 bulan sampai 6 bulan. Nah, banyak mitos kadang berkembang di masyarakat, gimana caranya biar anak ini cepat sehat, cepat besar. Ada sebagian orang tua yang meyakini bahwa di saat dia umur 0 sampai 6 bulan itu sudah diberikan makanan pendamping. Kira-kira orang ibu pernah tidak melakukan itu kepada anak? Istilahnya di bawah dia 6 bulan sudah diberikan tahu bubur lah, pisang lah, roti gitu. Kira-kira ada nggak? Ada, Bu. Kenapa? Kenapa bisa memberikan itu kepada anak? Dan kira-kira siapa yang menjelaskan itu kepada ibu bahwa memberikan makanan yang selain susu itu kepada bayi di bawah 6 bulan itu baik sehingga ibu melakukannya? Itu kan, Bu, dulu saya kan tinggal sama mertua. Oh Jadi iya. pas saya lahiran, Bu, katanya bayinya selalu nangis karena lapar, Bu. Jadi saya disuruh ngasih makan bayi pakai bubur biar katanya pun badannya keras gitu, Bu, kuat katanya. Oh baik, di sini saya mau meluruskan. Mungkin ibu-ibu di sini sudah lebih dulu berpengalaman mengenai melahirkan, menyusui, atau tentang memahami ASI eksklusif. Tetapi mungkin nanti kepada anak, kepada tetangga, atau mungkin kepada ibu-ibu muda yang ada di sekitar lingkungan ibu-ibu, bisa ibu-ibu kasih penjelasan bahwa bayi berumur 0 sampai 6 bulan itu hanya bisa diberikan ASI saja. Itu namanya ASI eksklusif. Nah, kalau untuk memberikan makanan pendamping ASI atau selain ASI itu baru bisa diberikan sesudah bayi tersebut berumur 6 bulan sampai ke atasnya pastinya. Nah, saya ingin tanya nih, kira-kira kalau bayi tersebut, bayi orang-orang ibu dulu nih, sudah berumur 6 bulan ke atas, kira-kira nasi
atau makanan apa yang pertama diberikan kepada anak? Atau bagaimana cara memberikan makanan tersebut kepada anak? Apakah beli yang jadi, apakah buat sendiri, dan apa saja bahannya orang ibu buat? Silakan Bu. Kalau saya, kan aku masih punya bayi sekarang. Saya memberikan dia apa? Promina campur bubur nasi itu. Oh, Promina itu yang dibeli ya Bu? Iya. Oh, yang dibeli. Campur nasi ya Bu? Campur nasi, tapi yang disaring juga. Ditaruh nggak Bu sayur-sayuran atau Enggak. ikan? Enggak ya, hanya itu saja. Oke. Kira-kira Ibu merasa nggak kalau misalnya kalau kan Promina itu kan untuk dibeli, Iya. saya tahu ada bantuan PKH untuk balita, tetapi kira-kira menurut Ibu atau apakah karena anaknya tidak suka beli makanan gini, lebih suka mana makanan jadi daripada contoh ibu ini beli sayur, beli kentang, wortel direbus terus dicampur sama nasinya. Udah pernah coba nggak? Udah pernah aku coba, tapi dia nggak mau. Oh, jadi sukanya Promina? Sukanya Promina campur sama nasi yang dibubur. Oh, Gitu. kayak agak selera anaknya agak Iya, tinggi. tapi kalau makan pisang dia 3 kali sehari tuh kasih. Oh, tapi setelah umur 6 bulan ya Bu? Setelah umur 6 Iya, bulan. setelah. Oke, baik, terima kasih. Saya ingin mungkin pokoknya saya di sini bukan mengajari ya Bu. Saya hanya ingin mengingatkan, saya hanya ingin mengulas kembali mungkin hal-hal yang dulu kadang dia mitos atau hal yang salah tetapi masih dipercaya sampai sekarang. Saya ingin mengetahui pendapat orang ibu atau pengalaman orang ibu, apa perbedaannya saat kita memberikan anak kita itu susu formula atau ASI eksklusif, bagusan mana atau untungnya seperti apa, dan bagaimana tumbuh kembang bayi tersebut saat diberikan ASI eksklusif atau saat diberikan susu formula. Kira-kira pasti orang ibu mengetahui itu karena kan pasti bisa membandingkan. Saya yakin anak orang ibu di sini sudah lebih dari 2. Jadi saya ingin minta pendapatnya biar berbagi bersama saya. Kira-kira apa itu perbedaannya Bu? Jadi kalau saya sudah 7 anak saya. Oh iya. 7 dari dulu sampai sekarang anak yang ke-7 saya nggak pernah ngasih anak saya susu formula. Oh iya. Tapi yang lebih untungnya anak saya paling sedikit dia kasih ASI eksklusif 4 tahun. Oh, lama juga ya? Iya, lama. Oh iya. Nggak pernah ada yang 2 tahun, 3 tahun, setahun nggak pernah. Oh iya. 4 tahun lah yang paling cepat. Paling cepat. Jadi kira-kira apa bedanya? Contoh, ASI eksklusif itu dia lebih kenyang, atau dia lebih tahan sakit, atau dia lebih gendut, atau susu formula itu dia lebih baik. Maaf cakap, karena sebagian anak itu saat minum susu formula itu dia mencret atau muntah. Kira-kira ada nggak pengalaman ibu seperti itu atau cocok-cocok saja? Kalau saya sebagai yang masih ASI eksklusif untuk anak saya yang 7 ini nggak pernah ada yang entah mengalami sakit entah apa, karena saya nggak pernah ngasih susu formula, jadi saya nggak tahu, pokoknya baik-baik aja, tahan tubuh, pintarnya juga agak lumayan ya gitu. Jadi kita nggak kasih makan aja pun orang itu karena ngasih ASI udah kenyang aja, sehat-sehat saja. Iya. Cuman yang ini paling yang baru aku kasih anak saya masih bayi ngasih makan. Kalau yang 6 ini nggak pernah makan. Baru 5 tahun baru makan. Iya ya. Iya, itulah mantap. Mantap juga seperti itu. Karena kayaknya ASI ini lebih lama, Iya. sehat-sehat saja. Yang penting tidak berpengaruh buruk pada anak. Iya, Mbak. Nah, bagi mungkin ibu-ibu pekerja nih, mungkin berladang lah atau apalah sampingan orang-orang ibu, kira-kira saat kadang kan seorang ibu itu ASINya itu berbeda banyaknya, volumenya berbeda. Jadi untuk biar kadang kan kalau kita pesta atau ke ladang, kadang kita titipkan anak kita bersama kakaknya atau bersama sang bapak di rumah. Nah,
biar anak kita tetap minum ASI, biasanya kita akan memerahnya atau menyimpannya ke dalam botol dan menyimpannya ke dalam freezer atau kulkas. Kira-kira orang ibu pernah nggak lakukan itu, atau tidak pernah meninggalkan anak sama sekali, atau ya udah kalau saya tinggal ya udah nggak minum ASI? Kira-kira ada nggak pengalaman orang ibu seperti itu? Kalau saya memang kayak gitu, tapi enggak ku kasih. Kalau saya satu hari kan pagi sampai sekarang dia udah berumur 10 bulan. Jadi kalau saya pergi ke pasar jualan dari jam 5 sampai jam 9 nanti dia nggak minum ASI. Nggak minum ASI nggak apa-apa bu? Nggak rewel? Enggak, cuman kasih air putih aja. Oh iya ya, nggak ngasih makanan apa-apa? Enggak, cuman itulah makan roti. Makan Kan, roti tapi makan nasinya itu promina sama bubur itu tetap makan. Tetapi kalau dia misalnya tidak minum ASI nggak apa-apa juga? Enggak apa-apa juga. Oke, baik. Kalau pengalaman dah. Iya, pengalaman itu adalah guru. Oke, baik. Terima kasih ibu-ibu buat kesempatannya, buat kehadirannya di sini untuk kita melakukan pertemuan kelompok. Saya sangat berterima kasih banyak buat pengalaman yang oleh ibu bagikan kepada saya. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bermanfaat bagi saya, bagi mungkin keluarga ibu, karena saya yakin orang ibu sudah lebih banyak pengalamannya. Nah, selanjutnya video pertemuan selanjutnya yang akan dibawakan oleh Bapak Fahru Roji. Dan untuk hari ini kita sekian dulu pertemuannya. Semoga Tuhan memberkati, dan jika saya ada salah kata atau salah ucap, saya minta maaf. Terima kasih dan semoga Tuhan memberkati. Horas, horas, horas.